5, 4, 3, 2, 1, 0. Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar bersama-sama lagi di mata pelajaran tematik untuk adik-adik yang duduk di kelas 2 sekolah dasar. Hari ini kita belajar di tema 2, subtema 2, bermain di rumah teman, pembelajaran yang keempat. Kita langsung saja membahas materinya. Teman-teman, kalian sudah tahu belum tentang acara pentas seni yang akan digelar di sekolah kita? Kelas kita mau menampilkan apa? Bagaimana kalau kita menampilkan tarian daerah? Kakakku pandai menari. Dia pasti mau melatih kita. Kita latihan di rumahku saja. Wah, itu ide bagus. Nanti biar aku sampaikan ke teman-teman yang lain. Nah, di sini Siti dan teman-temannya membahas tentang acara pentas seni yang akan digelar di sekolah mereka. Mereka akan menari tarian daerah. Apa isi teks percakapan di atas tadi? Ya, isinya adalah mereka membahas mereka akan menampilkan apa pada acara pentas seni di sekolah mereka. Bagaimana pendapatmu tentang isi teks percakapan tadi? Bagaimana pendapatmu? Ya, mereka sedang bermusyawarah, berarti mereka menyelesaikan suatu masalah dengan bermusyawarah. Mereka akan menampilkan apa dalam pentas seni tadi? Ayo menari. Latihan menari telah dimulai. Latihan dilaksanakan di halaman rumah Dayu. Halaman rumah Dayu sangat luas, jadi sangat memungkinkan sekali untuk dijadikan tempat latihan. Latihan dipimpin oleh kakak Dayu. Benny dan teman-teman merasa senang. Mereka berlatih dengan semangat. Seusai latihan, mereka bermain pesawat mainan. Mereka membuat pesawat mainan dari kertas. Pesawat yang telah selesai dibuat diterbangkan bersama. Pesawat yang paling jauh terbangnya menjadi pemenangnya. Nah, dalam bacaan ini, Dayu dan teman-temannya sedang latihan menari di rumah Dayu. Setelah mereka berlatih menari nih, mereka bermain pesawat mainan. Mereka membuat pesawat mainan itu dari kertas. Lalu mereka menerbangkannya bersama-sama. Siapa yang pesawatnya terbang paling jauh, itu adalah pemenangnya. Dalam bacaan ini ada pertanyaan yang akan kita jawab bersama-sama adik-adik. Yang pertama, apa yang dilakukan Benny dan teman-teman? Ya, Benny dan teman-temannya latihan menari. Lalu pertanyaan yang kedua, apa yang akan dilakukan Benny dan teman-teman pada acara pentas seni? Ya, mereka akan menari adik-adik. Di mana Benny dan teman-teman berlatih menari? Di halaman rumah Dayu. Siapa yang melatih Benny dan teman-teman? Kakak Dayu. Iya, tadi yang melatih adalah kakaknya si Dayu. Bagaimana perasaan Benny dan teman-teman? Mereka merasakan senang dan semangat. Masih ingatkah kamu dengan kegiatan Benny dan teman-teman bermain pesawat kertas? Bagaimana cara pesawat kertas itu bisa terbang adik-adik? Nah, pastinya pesawat kertas itu bisa terbang karena adanya
angin ya kan? Nah, kita akan belajar di sini nanti. Nah, pesawat kertas yang terbang itu ditiup oleh angin. Nah, angin ini adalah salah satu benda gas. Sekarang kita akan belajar tentang benda gas. Kita dapat menyentuh benda padat dan benda cair dengan tangan kita. Kita juga dapat melihat benda padat dan benda cair dengan jelas. Buku, pensil, air, dan susu dapat dilihat dan disentuh. Bagaimana dengan benda gas? Bisakah kamu melihat dan menyentuhnya? Perhatikan nih balon. Bagaimana bentuknya? Balon berbentuk bulat, padahal di dalamnya terlihat kosong. Nah, di dalam balon itu berisi udara. Udara merupakan benda gas. Bagaimana dengan pesawat kertas yang bisa terbang? Nah, yuk kita pelajari adik-adik. Bagaimana dengan pesawat kertas yang bisa terbang? Pesawat kertas bisa terbang karena adanya angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin juga termasuk benda gas. Gas tidak bisa dilihat dan disentuh, namun gas itu menempati ruangan. Sesuatu yang menempati ruang berarti memiliki volume. Gas memiliki volume meskipun tidak dapat dilihat dan disentuh. Volume dan bentuk gas berubah-ubah. Nah, di sini adik-adik kita tahu bahwa udara, angin itu adalah benda gas. Nah, benda gas sendiri itu tidak bisa dilihat maupun disentuh. Benda gas ini bentuknya akan berubah-ubah sesuai bentuk tempatnya. Misalnya ketika kita meniup balon, maka gas di dalam balon akan berbentuk seperti balon. Dan volumenya juga akan berubah-ubah. Misalnya kita meniup di balon yang kecil, maka volumenya akan sedikit. Berbeda kalau kita meniup balon yang besar, maka volumenya akan lebih besar. Jadi volume dan bentuk benda gas itu selalu berubah-ubah sesuai tempatnya. Amati benda-benda berikut. Beri tanda centang pada benda yang mengandung gas, tanda silang pada benda yang bukan gas. Yang pertama, ini mengandung gas atau tidak? Ya, ini tidak mengandung gas karena ini adalah es batu di dalam gelas. Lalu yang kedua adalah balon yang ditiup. Apakah mengandung gas? Iya, ini mengandung gas. Yang gambar ketiga, apakah ini juga mengandung gas? Ketika kita meniup plastik, ini juga mengandung gas. Gambar yang keempat adalah gambar pasir. Apakah mengandung gas? Tidak adik-adik, ini adalah benda padat. Yang kelima, apakah ada yang mengandung gas dalam gambar nomor 5 ini? Ada adik-adik. Yang mana Kak? Uapnya inilah yang mengandung gas ya. Uapnya ini mengandung gas. Lalu gambar yang keenam adalah ban. Nah, apakah ban ini mengandung gas? Iya, ban ini mengandung gas juga di dalamnya. Lalu gambar berikutnya ada air es. Ini benda cair, jadi bukan mengandung gas. Lalu ada boneka. Boneka itu benda padat, jadi tidak mengandung gas. Yang kesembilan ada baju. Baju juga tidak mengandung gas, maka bukan benda gas. Lalu minyak, ini adalah benda cair, bukan benda gas. Amati dan isilah tabel berikut. Isilah titik-titik dengan bilangan yang tepat. Nah, di sini ada yang namanya tabel perkalian. Nah, tabel perkalian ini untuk kalian mengetahui hasil dari perkalian.
Misal Kak Citra ingin mengetahui perkalian 2 dikali 3, maka Kak Citra cukup mencari yang berwarna biru, itu angka 2 dulu. Ya, lalu kita tarik ke samping sampai ke angka yang birunya di bawah 3 nih. Oh, sampai di sini ternyata. Oh, hasilnya ini 6, begitu adik-adik. Nah, kita coba ya, kita kasih contoh dulu. Bilangan yang terhalang oleh bola. Nah, bilangan yang terhalang oleh bola ini harusnya hasil perkalian. Maka kita harus cari tahu dulu perkaliannya berapa. Caranya dari bola ini kita tarik garis ke samping dulu. Oh, ini angka 7. 7 dikali, sekarang kita tarik ke atas. Oh, perkalian berikutnya 1. Berarti bentuk perkaliannya adalah 7 dikali 1. Berapa 7 dikali 1? Ya, 7 dikali 1 itu jawabnya 7. Maka angka yang terhalang oleh bola ini seharusnya adalah angka 7. Lalu bilangan yang terhalang oleh pensil. Nah, yang pensil ini adalah angka berapa? Kita tarik nih garis lurus. Ya, 4 dikali 2. Berarti kita tulis nih 4 dikali 2. Kita hitung 4 dikali 2 sama dengan, iya, 4 dikali 2 sama dengan 8. Soal nomor 3. Bilangan yang terhalang oleh buku. Nah, buku ini nih, kita cari tahu dulu perkaliannya. 8 dikali 3. Nah, kita tulis 8 dikali 3. Untuk mencari hasilnya, kita cari dengan penjumlahan berulang. Berarti 3 ditambah 3 ditambah 3 sampai 8 kali ya. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 24. Maka hasil di sini nih yang terhalang oleh buku ini harusnya adalah bilangan 24. Contoh berikutnya masih dengan tabel yang sama. Nomor 4. Bilangan yang terhalang oleh topi adalah, nah, untuk mengetahuinya kita cari tahu dulu perkaliannya. Kita tarik ke samping ke arah biru, berarti 1 dikali 4. 1 dikali 4 sama dengan, ya, 1 kali 4 sama dengan 4. Karena angka berapapun jika dikalikan angka 1, hasilnya adalah angka itu sendiri. Soal nomor 5. Bilangan yang terhalang oleh jambu. Nah, jambu di sini nih adik-adik. Berapa nih yang terhalang oleh jambu? Kita cari tahu dulu perkaliannya. 10 dikali 4. Berarti kita tulis 10 dikali 4. 10 dikali 4 itu sangat mudah sekali. Angka nolnya kita kesampingkan dulu. Ada perkalian 1 dikali 4. 1 kali 4 tadi 4. Lalu kita beri tambahan 0 di belakangnya. Jadi jawabnya 40. Mudah kan adik-adik? Kalau kalian ingin tahu, coba kalian lihat video perkalian yang ada di channel Kak Citra ini. Soal nomor 6. Bilangan yang terhalang oleh gelas. Nah, ini ada gelas di sini. Adalah bilangan berapa? Maka kita cari tahu dulu perkaliannya. 0 dikali 6. Berarti 0 dikali 6 sama dengan 0. Isilah titik-titik berikut dengan bilangan yang tepat. Nah, ini juga ada tabel perkalian seperti ini. Ini maksudnya bagaimana sih Kak Citra? Jadi yang di atas ini adalah hasil perkalian dari kotak yang sebelah ini dikali kotak yang sebelah sini. Jadi nanti 2 dikali titik-titik sama dengan 16. Terus caranya bagaimana, Kak? Caranya kita lihat tabel perkalian. Nah, kita cari tahu dulu yang hasilnya 16 dari tabel ini. Kita cari tahu, kita lihat ya di sini mana yang hasilnya 16, kita lingkari. Oh, yang pertama hasilnya 16 adalah ini nih.
Nah, kita lingkari. Ini dari perkalian 2 dikali berapa? Ke atasnya 8. 2 dikali 8 sama dengan 16. Lalu mana lagi yang hasilnya 16? Kita cari tahu. Nah, ini hasilnya 16. Ini dari perkalian berapa? 4 dikali 4. Berarti di sini sudah ada 4, berarti dikali berapa di sini? 4. Berarti 4 kali 4 sama dengan 16. Lalu mana lagi? Mana lagi yang ada 16? Ini nih. Ya, kita lingkari nih. Berapa kali berapa ini? 8. Kita naik nih ke atas. Oh, dikali 2. Berarti di sini kita isi 8 dikali 2 sama dengan 16. Nah, sekarang yang ini gimana Kak Citra? Nggak ada lagi di tabel. 16 dikali berapa sama dengan 16? Masih ingatkah kalian tentang perkalian dengan angka 1? Angka berapapun kalau dikalikan 1, hasilnya adalah angka itu sendiri. Berarti 16 dikali 1. Mudah kan adik-adik? Yuk kita lihat contohnya lagi. Nah, di sini kita harus mengetahui, harus mencari yang hasil perkaliannya adalah 21. Kita lihat di sini. Mana ya yang 21? Oh, ini Kak Citra. Ya, 21 nih. Kita tarik ke garis ke sini nih. Oh, 3. Sudah ada 3 nih ternyata. Dikali kita tarik ke atas. Oh, 3 dikali 7 ternyata 21. Maka di sini kita tulis 7. Mana lagi ya yang 21 di tabel ini? Oh, ini Kak Citra. Ya, kita tarik nih. Oh, 7 dikali berapa? Kita naik ke atas. Dikali 3. Berarti 7 dikali 3 jawabnya 21. Apakah ada lagi adik-adik? Sudah tidak ada Kak Citra. Lalu bagaimana mengisinya? Eits, tenang. Ingat loh ya, perkalian dengan angka 1. Hasilnya adalah angka itu sendiri. Berarti kita bisa tulis seperti ini adik-adik. 1 dikali 21 atau sebaliknya 21 dikali 1. Begitu kalau sudah tidak ada di tabel, adik-adik bisa tulis seperti ini. Karena 1 kali 21 hasilnya 21. 21 dikali 1 juga hasilnya 21. Nah, selesai nih pembahasan kita di tema 2, subtema 2 pembelajaran yang keempat.